Hai pemirsa Ray-Ban Entertainment, kali ini tim liputan kita juga ada yang mencoba untuk mencari tahu mengenai Insanul Fahmi. Kalau kemarin ribut-ribut soal nafkah anak, kalau kemarin juga banyak hal yang menjadi persoalan di dalam rumah tangganya antara Mawa dengan Inara juga. Nah, hal ini juga akan tim kita akan mencoba mencari tahu nih jawaban dari Insanul mengenai Inara yang kembali menggunakan cadar. Ya, kalau sebelumnya Inara memakai cadar kemudian melepasnya di samping Ustadz Dery. Nah, kali ini Inara mencoba lagi nih untuk menggunakan cadarnya gitu. Ya, kita nggak tahu sih apa yang melatar belakangi Inara mengenai hal tersebut. Tapi boleh kan kita mencari tahu gimana sih tanggapan Insanul mengenai Inara yang kini bercadar lagi. Apa jangan-jangan ini disuruh sama Insanul? Kita nggak pernah tahu juga. Supaya kecantikannya Inara mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Cukup Insanul aja yang lihat. Bukan begitu Mas Insanul. Kita kan nggak pernah tahu ya kan apa yang melatar belakangi itu semua terjadi gitu. Dan kita juga nggak pernah tahu apakah Inara dan Insanul kembali setelah Insanul akhirnya kan sudah resmi bercerai sama Mawa. Apakah ini memang menjadi target tujuannya? Kan kita nggak tahu juga. Makanya kita akan coba cari tahu gimana sih pendapatnya Insanul mengenai Inara yang menutup kembali wajahnya dengan cadar gitu. Semuanya baik, pasti alasan semuanya baik. Kita nggak pernah tahu alasan dibaliknya gitu. Apakah karena kalau dulu awalnya Inara sempat bilang dia mencoba mencari nafkah untuk menafkahi anaknya dengan membuka kembali cadarnya supaya wajahnya bisa terlihat orang. Jadi kalau misalkan dia mencari nafkah di dunia entertainment masih bisa terlihat ekspresinya. Apakah kali ini karena sudah dinafkahi oleh Insanul makanya dia ya sudah saya tidak di dunia entertain lagi nggak apa-apa kan udah dinafkahin sama Insanul. Bukan 500.000 kan masih Insanul? Tentu nggak dong, nggak mungkin 500.000 dong. Jadi saksikan terus Ray-Ban Entertainment. Ya, untuk pemirsa Ray-Ban, jangan lupa pesan buku ini Hakikat Advokat karena semua manusia dilahirkan sebagai advokat. Buku Hakikat Advokat ini ditulis oleh Pablo Putra Benua, di mana buku ini dibuat atas keresahan beliau terhadap hukum yang terjadi di Indonesia gitu. Nah, semua manusia dilahirkan sebagai advokat. Kenapa? Karena semua orang itu dilahirkan memiliki jiwa atau hati di mana ia ingin membela sebuah kaum-kaum yang tertindas, kaum-kaum yang lemah gitu. Jadi untuk pemesanan buku ini untuk sekedar dibaca dan menambah pengetahuan bisa dipesan di link di bawah ini.